Guys, pernah nggak sih lu kepikiran kalau seandainya lu punya uang yang banyak, mau nggak lu investasi ini tuh dalam bentuk ruko? Ya tentunya dengan harapan ketahanan finansial lu bakal aman terjaga ya hingga anak cucu lu nanti. Mereka nggak perlu pusing lagi soal duit. Tapi coba kita perhatiin ruko di sekitar tempat tinggal kita. Lampunya pada mati, rolling door banyak yang udah berdebu, bannernya yang ditulisin disewain itu udah banyak yang lusuh. Nguning warnanya karena udah bertahun-tahun ditempel, nggak ada yang nyewa juga. Bahkan di jalan-jalan besar dekat rumah gua nih, banyak yang udah kosong bertahun-tahun. Ini kan menimbulkan pertanyaan buat kita. Sebenarnya ini fenomena yang sementara aja nih? Atau memang investasi ruko itu udah nggak seksi lagi? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas tentang investasi ruko dan benarkah kata orang-orang kalau investasi ruko itu udah kehilangan daya magisnya, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi sekarang ini investasi properti apa sih yang bagus sebagai penggantinya ruko? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Let's check this out. Kalau kita ulas balik nih di tahun-tahun 2016 ke bawah nih, investasi ruko itu dianggap orang-orang tuh sebagai passive income terbaik ya. Performanya tuh laku banget di pasaran. Seolah-olah itu kalau kita punya duit tuh tinggal beli atau bangun, lalu calon penyewa itu datang berbondong-bondong nih karena udah gatel pengen nyoba peruntungan mereka nih, buka usaha apa nih ya, pasti laku. Dan sebagai pemilik ya kita tinggal longkang-longkang kaki aja di rumah nunggu uang sewa masuk tiap tahunnya. Tapi kenyataannya di 2016 ke atas, zaman tuh udah berubah banyak. Karena UMKM hari ini itu udah nggak perlu-perlu banget sama yang namanya ruko. Cuman punya modal handphone, ada paket internetnya, install aplikasi marketplace, di situ udah ada live shop kayak TikTok, Shopee, plus gudang kecil aja lah. Usaha itu udah bisa jalan, bisnis udah bisa kita mulai. UMKM nggak perlu lagi namanya sewa ruko. Dan ini membuat bisnis sewa ruko banyak yang gugur. Bahkan kalau dihitung-hitung biaya sewa ruko per tahun itu bisa kalah jauh kalau dibandingkan dengan komisi yang diminta sama marketplace. Jadi kalau kita jualan di marketplace itu kayak Topet, Shopee itu bakal minta komisi untuk tiap unit yang berhasil kita jual. Kurang lebih sekitar 2,5-10% lah komisi yang mereka minta. Nah sekarang nih di Cina ini udah mulai orang jualan live di TikTok atau di marketplace di Cina itu pakai AI, jadi nggak perlu lagi biaya talent. Ya itu kalau mereka pakai talent ya, bukan pedagang yang ngomong langsung. Ini membuat biaya tuh jadi makin murah lagi, udah nggak perlu sewa ruko, sewa tempat. Talentnya yang ngomong di depan kamera juga udah nggak pakai biaya lagi. Kita mau ngomongin yang ada di Indonesia. Akibat dari marketplace yang tumbuh subur nih di Indonesia ini ya, orang-orang pada belanja semuanya online. Ya akibatnya sekarang banyak ruko yang kosong, tulisannya disewain sampai bertahun-tahun. Dan karena udah masyarakat perilakunya semakin terbentuk, terutama semenjak COVID, ya makin gak laku lagi tuh ruko-ruko. Contohnya nih, kayak di Palembang nih, di Jalan Sudirman, udah 2019, rukonya dijual gak laku-laku, disewain gak laku-laku. Di Pasar Selipi, kosong, kumuh, ya kenapa? Ya gak laku-laku. Di Pasar Baru sama juga, rukonya tutup, dagangan gak laku berhari-hari. Kenapa? Kalah dengan apa? Kalah dengan dagangan online. Jelas, simple, orang gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar ongkos, naik angkot, panas-panas, barang datang ke rumah. Dan bukan cuma ruko-ruko di pinggir jalan aja yang udah tutup gak laku, disewain bertahun-tahun. Bahkan sampai kios-kios yang ada di dalam mall sama nasibnya. Contohnya kayak Roxy Square. Kalau lu tahu zaman dulu, lu cari elektronik itu pasti ke Roxy. Mau cari handphone baru, perginya ke Roxy. Sekarang sepi total. Menurut pengakuan mereka-mereka nih pedagang-pedagang yang masih bertahan di sana, penyebab utamanya jualan online. Itu penyebab utamanya. Lalu disusul pandemi COVID. Ya orang udah keenakan di rumah aja, barang datang. Bahkan sekarang harga sewanya udah diturunin drastis. Tapi nggak ada yang mau nyewa. Ya ngapain? Nggak masuk akal keluar kos tambahan. Sementara kalau di rumah aja mereka bisa jualan. Jadi dulu ruko itu bisa kita anggap sebagai mesin uang. Kita beli, kita sewain, kemungkinan besar pasti laku. Tiap tahun harga sewanya naik. Tapi sekarang realitanya udah beda. Banyak ruko kosong sampai bertahun-tahun. Harga sewanya udah diturunin. Bahkan dikasih gratis renovasi nih, dikasih promo. Renovasinya gue yang bayarin lah sebagai pemilik. Sampai gratis juga 2 bulan pertama. Tetap aja gak ada yang mau nyewa. Dan ini nggak terjadi cuma di kota kecil, di kota besar juga sama aja. Ruko-ruko tetap banyak yang kosong, nggak laku-laku. Padahal di lain sisi, ruko yang kita punya itu biayanya jalan terus, listriknya ngalir terus, pajaknya naik terus, datang terus, maintenance tetap ada, iuran keamanan, kebersihan, ya datang terus. Dan kalau ini terus sepi, ruko yang kita punya yang tadinya harusnya menjadi penopang pilar finansial kita, malah berubah jadi beban finansial, beban pikiran, dan bukan lagi jadi aset. Tapi seperti yang gue bilang di awal nih,
gue bakal kasih tahu investasi properti yang tetap bagus nih guys. Yang bisa dibilang lebih bagus dibanding investasi ruko di zaman sekarang ini. Apa itu? Yaitu gudang. Jadi untuk kawasan-kawasan industri ini banyak juga yang ada kebutuhan untuk ekspansi pabrik mereka, tapi kawasan pergudangan tak cukup. Jadi mereka ada yang convert kawasan pergudangan di dalam pabrik mereka untuk menjadi kawasan manufacturing line yang bertambahan. Okay. Jadi ini menjadi satu peluang untuk kita serviskan kepada customer yang perlu end-to-end logistics. Yes. Kita cuba cari caranya untuk membantu mereka dari sisi itu. Kalau kita lihat nih bisnis pergudangan skala besar nih, ini menurut data dari realestate.id, dalam 10 tahun terakhir pasokan gudang logistik modern di Jabodetabek meningkat 3 kali lipat dengan tingkat hunian 94%. Ini tingkat okupansi ini 94%. Berarti hampir pasti terisi. Dan tingkat okupansi ini jauh di atas rata-rata kawasan Asia Pasifik yang cuma 86%. Dan diperkirakan permintaan atas gudang baru bisa mendekati 1 juta meter persegi dalam 3 tahun ke depan. Kenapa? Tentunya kita jadi bertanya-tanya dong loh. Kok bisa laku banget gudang di Indonesia nih? Jadi meningkatnya kebutuhan gudang di Jabodetabek itu terutama karena datangnya investasi masif dari Cina, khususnya kendaraan listrik. Seperti yang kita tahu ya, kalau lu lihat di jalanan, mobil listrik asal Cina itu banyak banget sekarang. Dan ternyata gelombang investasi ini lagi-lagi karena pengaruh tarifnya Donald Trump. Jadi sekali lagi ini membuktikan pendapat orang-orang yang mengatakan tarif itu bikin kita rugi. Itu salah, karena ini bikin investasi Cina datang ke kita. Terus kenapa jadi mereka sewa gudang? Harusnya mereka bangun pabrik dong. Jadi gini, investor Cina itu ketika datang ke sini, mereka tuh masih raba-raba, test the water. Mereka tuh cari lagi lihat-lihat pasar baru nih, pasar Indonesia. Apakah pasar Indonesia ini pasar yang potensial untuk melepaskan produk-produk mereka? Sehingga mereka untuk test the water itu mereka akan memilih untuk sewa gudang hibrida dulu. Apa itu gudang hibrida? Gudang hibrida itu gudang yang bukan hanya bisa untuk nampung barang, tapi juga bisa untuk melakukan manufacturing kecil-kecilan seperti perakitan komponen, sembari mereka tes pasar juga. Nah, kalau mereka melihat pasarnya di Indonesia ini sustainable nih, mereka bisa bertahan lama, baru mereka bikin pabrik. Nah, sekarang gue mau kasih tahu nih, berapa sih kisaran harga kalau kita sewa gudang di Depok nih saat ini nih ya. Tapi sebelum kita bicara harga nih, kita harus tahu dulu faktor yang mempengaruhi harga sewa gudang di Depok. Tapi sebenarnya ini bukan cuma di Depok, di semua wilayah. Yang pertama tentu luas bangunan, terus kekuatan dia tahan beban lantai berapa ton. Terus yang terakhir, lokasinya strategis nggak nih, dekat nggak dengan jalan tol atau pelabuhan atau wilayah-wilayah industri tentunya. Nah, kalau harganya untuk gudang kecil aja nih, ya kelas-kelas workshop 100 sampai 300 meter persegi itu 75 juta sampai 150 juta per tahun. Untuk kelas menengah 500 sampai 1000 meter persegi itu 250 juta sampai 500 juta per tahun. Gudang skala besar nih logistik hub itu harganya mulai dari 600 juta ke atas per tahun. Ini nggak main-main ya, jadi harganya ini jauh lah kalau kita bandingkan dengan ruko nih. Akan segera kita bahas nih perbandingannya seperti apa. Kalau kita bandingkan dengan ruko, ini anggap kita punya modal 2 miliar ya untuk bangun satu ruko. Dan nanti satu gudang juga dengan modal yang sama nih. Satu ruko itu di lokasi yang ya lumayan strategis lah ya, tapi nggak strategis banget. Itu kita bisa tarik sewa tahunan tuh sampai 90 juta per tahun. Kalau dikurang-kurangin dengan biaya tahunan, pajak lah, maintenance, potensi kalau kosong berapa lama, berapa bulan gitu ya, anggaplah 30 juta. Kalau kita punya dana 2 miliar nih untuk bangun ruko, itu kita bisa tarik sewa tahunan sampai 130 juta per tahun. Kalau kita kurang-kurangin biaya tahunannya, pajak nih, maintenance, potensi kosong berapa bulan, ya anggaplah 30 juta minus. Berarti kita bisa dapat cash flow itu netnya 100 juta per tahun. Ini artinya dengan modal kita 2 miliar tadi, ya kalau kita mau hitung balik modalnya ya tinggal hitung aja 2 miliar dibagi 100 juta setahun. Itu berarti kita dapat 20 tahun. Dalam 20 tahun kita baru balik modal untuk punya ruko. Satu. Sementara kalau gudang nih, dengan modal yang sama 2 miliar, itu kita bisa menarik uang sewa tahunan tuh hingga 220 juta per tahun. Dikurangin dengan kos-kos tahunan sama seperti ruko tadi lah ya, pajak, maintenance, itu kosnya sampai 40 juta kurang lebih. Ya berarti kita dapat pendapatan bersih 180 juta per tahun cash flow-nya. Yang berarti kalau kita hitung-hitungan dengan balik modal, berarti ya kita hitung lagi 2 miliar dibagi 180 juta per tahun. Berarti kita dapat balik modal itu dalam waktu 11 tahun 1 bulan. Lebih cepat 9 tahun kurang lebih dibanding kita investasi ruko. Tapi sekarang kita jadi bertanya-tanya dong, kenapa biaya sewa gudang lebih tinggi dari ruko? Kenapa bisa lebih tinggi? Yang paling utama nih, karena gudang itu buat bisnis logistik nih, e-commerce, manufaktur. Gudang itu adalah core asset. Nggak ada gudang, lu nggak bisa operasi.
operasi berhenti, stop, bisnis berhenti. Sementara ruko, buat UMKM nih, retail, ruko itu opsional. Kalau sepi, bisa pindah ke online zaman sekarang. Sementara gudang ya enggak, lu tetap perlu. Mau nggak mau harus ada gudang buat nampung barang. Dan dengan modal yang sama-sama 2 miliar, ruko itu lu cuman bisa dapet lahan yang kecil di lokasi yang strategis. Atau lumayan strategis mungkin. Sementara gudang bisa dapetin lahan yang lebih luas. Karena nggak perlu berada di lokasi strategis. Gudang itu nggak perlu lokasi-lokasi di depan jalan raya, dekat kantor pemerintahan, nggak perlu. Yang gudang perlu itu lokasinya dekat akses seperti jalan tol, dekat pelabuhan, atau pusat-pusat industri. Sehingga dengan modal yang sama-sama 2 miliar, gudang ini kita bisa dapat lahan yang lebih luas. Ditambah lagi biaya pembangunan gudang ya umumnya lebih murah ketimbang ruko. Tadi seperti gue bilang nggak perlu di lokasi primer, jalan raya. Bangunannya juga nggak perlu dibikin cantik. Yang penting gudang itu punya akses buat truk-truk angkut besar, gudang udah bisa jalan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi aset, ya sama-sama aja. Karena gimana pun juga investasi ini tetap nambah aset kita beli ruko ataupun gudang, sama-sama kita dapat aset baru. Dan dengan asumsi harga tanah yang pastinya terus naik nih, belum pernah gue lihat harga tanah itu turun panjang hidup gue. Tentunya investasi ruko ataupun gudang ya bakal kasih kita nilai lebih di masa yang akan datang ya, di masa depan. Jadi di era sekarang itu ya, di era internet, di eranya marketplace, di mana eranya orang itu belanja online, live shopping, ya e-commerce itu udah jadi primadona di zaman sekarang ya. Gudang itu udah jadi kebutuhan primer ketimbang etalase toko. Semua layanan jasa pengiriman, kalau kalian beli itu pasti pakai jasa kirim, nggak mendadak tokonya nganterin. Semua layanan jasa kirim itu mau JNT, JNE, Tiki, dan lain-lain, itu perlu gudang buat nampung dulu barangnya. Belum lagi kalau kita hitung lagi, karena investasi asing seperti dari Cina tadi ya, berarti makin besar lagi kebutuhan akan gudang. Bukan cuman buat jasa pengiriman tadi ya, udah buat skalanya, udah buat investasi asing. Dan tentunya ini semua membuat resiko kalau kita punya gudang itu, resiko kosongnya itu jauh lebih kecil timbang punya ruko. Data menunjukkan pada 2025 platform e-commerce nih nilai transaksinya itu mencapai 3.100 triliun. Dimana di dalamnya termasuk grocery sebesar 400 triliun. Artinya orang beli cabai, sayur itu udah lewat e-commerce. Ya gue juga salah satu pelakunya sih. Gue sekarang kalau belanja udah gak ke pasar lagi. Tinggal klik-klik aja di layar handphone. Dateng tuh cabai, sayur. Lebih worth it dibanding gue harus becek-becekan ke pasar. Dan nilai transaksi yang 3.100 triliun tadi di 2025 itu merupakan kenaikan. Karena di 2024 angkanya itu 2.700 triliun, berarti naik 400 triliun. Sementara kalau grocery di tahun 2024 itu 330 triliun, yang berarti naik 70 triliun di 2025. Dan tentunya ini kita perkirakan ya akan naik terus ya. Orang-orang semakin sering belanja online. Dan kalau kita lihat penjualan secara live di e-commerce, live Shopee, live TikTok, itu juga naik signifikan 90% tiap tahunnya. Jadi dari data-data itu kita udah bisa lihat kalau jualan online di masa depan itu akan semakin bertumbuh besar. Dan penjualan offline ya nggak bak lenyap total sih, tetap aja ada pembelinya. Tapi akan semakin ditinggalin pembeli dan akan semakin ditinggalkan zaman. Yang intinya kebutuhan akan ruko itu akan semakin berkurang. Dan kebutuhan akan gudang yang akan semakin meningkat. Nah, jadi dari itu semua kita bisa lihat ya kalau gudang itu saat ini benar-benar diuntungkan sama yang namanya pertumbuhan e-commerce, logistik, industri. Sementara ruko ini bebannya makin berat karena bisnis offline banyak yang pindah ke online. Ya karena bisnis online lebih hemat biayanya, praktis. Pembeli lebih suka. Mau nggak mau kita juga harus cerdas sebagai investor. Harus tahu nih mana yang lebih baik kita investasikan. Apakah ruko yang ingin kita bangun ini lokasinya benar-benar strategis? Kalau enggak, ya bakal mati. Karena lokasinya nggak emas. Tenantnya juga belum tentu kuat. Yang nyewa ini belum tentu kuat brandnya. Jadi ya ruko masih sebenarnya kalau kita bilang masih bisa tetap cuan. Tapi ya benar-benar harus teliti banget kita ketika kita menilai lokasi ruko kita. Tapi kalau kita bicara tren sejak pandemi COVID, dari sisi resiko dan cash flow, gudang jelas pilihan yang lebih baik. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau lu punya modal, lu lebih milih mana? Investasi di ruko atau di gudang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, subscribe jika belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, salam metal.